Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Novita selaku dosen pengampu mata kuliah strategi belajar dan pembelajaran dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan malam hari ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kecerdasan Ganda. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Rifani Silva Suganda dengan NPM 2020145449. Selanjutnya ada Indah Pratiwi dengan NPM 202014500551. Selanjutnya ada Safira Alfia Fauzia dengan NPM 202014500401. Dan yang terakhir ada Alfiansyah Adila dengan NPM 202014500542. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja langsung ke materi. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama ada pengertian kecerdasan ganda. Istilah kecerdasan atau inteligasi bukanlah sesuatu yang baru bagi kita semua. Seorang filsuf, Profesor Robert Ornstein dari Universitas California menyatakan bahwa dari hasil penelitiannya tentang potensi otak dan sifat-sifat fisiknya, ia menemukan bahwa otak manusia memiliki kemampuan yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Otak manusia terdiri dari dua belahan, yaitu belahan otak kanan yang menangani aktivitas-aktivitas yang mencakup imajinasi, warna, musik, irama atau ritme, melamu, dan aktivitas-aktivitas lain yang sejenis. Sedangkan belahan otak kiri mengendalikan aktivitas-aktivitas mental mencakup matematika, bahasa, logika, analisis, menulis, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang sejenis. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Depiknas 2001 menyatakan bahwa cerdas berarti sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir, mengerti, dan lain-lain. Tajam pikiran, sempurna pertumbuhan tubuhnya, atau sehat kuat. Sedangkan kecerdasan berarti perihal cerdas perbuatan mencerdaskan, kesempurnaan perkembangan akal budi seperti kepandaian, ketajaman pikiran. Jadi, kecerdasan ganda adalah suatu kesempurnaan perkembangan akal budi baik dari pemikiran, kecakapan, emosional, dan moral seseorang. A. Jenis-jenis kecerdasan ganda. Howard Getters menyatakan ada 8 jenis intelijensi, yaitu sebagai berikut. 1. Inteligensi bahasa atau linguistik. Intelijensi bahasa adalah kemampuan berpikir dengan kata-kata, seperti kemampuan untuk memahami dan merangkai kata-kata dan kalimat, baik lisan maupun tertulis. Berikut karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan dalam intelijensi bahasa. Yang kedua, inteligensi logika matematis. Nah, intelijensi logis matematis adalah kemampuan dalam penularan atau menghitung, seperti kemampuan menelah masalah secara logis, ilmiah, dan matematis. Berikut karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan dalam intelijensi logis matematis. Yang ketiga itu inteligensi visual spasial. Inteligensi visual spasial adalah kemampuan berpikir dalam citra dan gambar, seperti kemampuan membayangkan bentuk suatu objek. Berikut karakteristik individu yang memiliki kemampuan inteligensi visual sosial. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya masih dengan materi yang sama, yaitu jenis-jenis intelijensi. Yang selanjutnya adalah intelijensi musikal, yang merupakan suatu kemampuan berpikir dengan nada, irama, dan juga melodi, juga pada suara alam. Karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan dalam intelijensi musikal ini yaitu seperti senang bernyanyi, dapat menciptakan lagu, dan juga peka terhadap musik. Selanjutnya, intelijensi kinestetik tubuh. Kecerdasan ini, kemampuan atau kecerdasan ini adalah yang berhubungan dengan gerakan tubuh, termasuk gerakan motorik otak yang mengendalikan dalam tubuh. Karakteristik intelijensi kinestetik ini biasanya individu senang menari, aktif dalam kegiatan seperti olahraga, dan lain-lain. Kemudian ada intelijensi intrapersonal. Intelijensi intrapersonal adalah kemampuan berpikir untuk memahami diri sendiri, melakukan refleksi diri, dan bermetakognisi. Karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan intelijensi intrapersonal yaitu fokus terhadap pekerjaan atau belajar, mampu mengintrospeksi diri sendiri, dan memiliki kehidupan yang jelas.
Kemudian selanjutnya ada intelijensi interpersonal atau sosial yang merupakan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain atau orang banyak. Karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan intelijensi interpersonal adalah contohnya senang berorganisasi dan lain-lain. Selanjutnya ada intelijensi naturalis, adalah kemampuan untuk memahami gejala alam. Karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan intelijensi naturalis yaitu kegiatan yang berada di alam bebas seperti meneliti tumbuhan, hewan, maupun bertani dan lain-lain. Cara meningkatkan kecerdasan. Ada beberapa cara meningkatkan kecerdasan, antaranya adalah 1. Mengaktifkan seluruh indera anak didik. Ada 3 cara yang dapat ditempuh untuk mengaktifkan seluruh indera anak didik, yaitu sebagai berikut. Melatih cara mendengar efektif, melatih mata untuk membaca cepat dan efektif, melatih keterampilan menulis atau membuat catatan yang cepat dan tepat. Yang kedua, melatih kecerdasan yang berimbang. Langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Mengidentifikasikan inteligensi anak didik. Caranya adalah sebelum memulai pelajaran, guru dapat memberikan tes atau angket kepada siswanya untuk menjelajahi inteligensi mereka. Menyusun rencana pelajaran yang dapat mengembangkan beberapa berdasarkan kecerdasan seperti mengorganisasikan isi atau materi pelajaran sedemikian rupa sehingga menjadi menarik dan dapat merangsang indera semaksimal mungkin. Melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan seluruh inteligensi atau kecerdasan anak didik. 3. Melatih silang kecerdasan yang berbeda. Yang dimaksud dengan silang di sini adalah setiap inteligensi atau kecerdasan anak didik tidak dikembangkan bersamaan, tetapi dikembangkan satu per satu atau secara terpisah. Tujuannya adalah agar anak didik dapat mengasah setiap bagian kecerdasan selama waktu tertentu. Dari apa yang telah kita bahas tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa setiap orang memiliki inteligensi ganda seperti inteligensi bahasa atau linguistik, logis matematis, visual spasial, kinestik, interpersonal, intrapersonal, musikal, dan naturalis, yang mana setiap inteligensi memiliki karakteristik tersendiri. Dan dalam hal ini, inteligensi yang sudah dimiliki setiap individu perlu ditingkatkan dengan cara yang pertama mengaktifkan seluruh indera anak didik, yang kedua melatih kecerdasan yang berimbang, dan yang ketiga melatih silang kecerdasan yang berbeda. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.